Let's start with why. Apa sih pentingnya bisnis proses automation itu? Dan sederhana, saya sebagai seorang business owner, saya mau bikin software, katakan e-commerce. Tadinya saya perusahaan punya toko offline, saya mau bikin online, let's create something called e-commerce. Saya punya ide, tapi saya nggak bisa bikin sendiri. Saya mesti kontak ke engineer di sebelah kanan. Saya ngomong ke beliau, I want to create a software. Software engineer-nya kemudian akan jawab, what kind of software you want? Disebut sebagai SDLC, Software Development Lifecycle. Namun, sayangnya dua orang ini ngomong dua bahasa yang berbeda. Business owner dia ngomong apa yang disebut sebagai feature, revenue, profit, aplikasi ini generate berapa rupiah, fiturnya apa, berapa lama balik modal. Agak sedikit beda dengan software engineer. Aduh, enaknya pakai Java atau PHP ya? Enaknya database-nya MySQL atau pakai PostgreSQL, aku deploy di atas Ubuntu, aku deploy di atas Google Cloud, AWS, atau on-premise. Jadi bisa dibilang, walaupun dua orang ini ngobrol bareng, tapi bisa dibilang they are not singing the same song. Suaranya beda, bahasanya pun beda. Atau kalau istilah zaman aku kuliah dulu semester 1, namanya flowchart. Flowchart inilah yang nantinya akan dibaca oleh software engineer untuk membuat suatu software sesuai dengan kebutuhan si business owner. Nah, software development lifecycle yang sederhana. Oke. Tapi masuk satu kondisi di mana, waduh, kayak gini nih, makin lama requirement makin banyak. Karena makin banyak, akhirnya hiring orang lebih banyak lagi. Analis cuma satu, software engineer cuma satu. Sekarang business analis ada 3, software engineer ada 3. Si business owner. Tapi, waduh, karena business owner yang lihat, wah, ini aplikasi profitable banget nih, enak banget nih pakainya. Akhirnya mimpinya makin banyak. Tadinya bikin e-commerce biasa, sekarang bikin e-commerce sekalian aplikasi mobile-nya ya, sekalian bikinin delivery-nya ya, kurirnya sekalian. Tapi timnya gini-gini aja. Business analis 3, software engineer 3. Akhirnya terjadi apa yang disebut, apa yang konsep standar di dunia IT, satu kondisi standar di dunia IT. IT nggak bisa ngikutin requirement dari bisnis. Bisnis bergerak, itu adalah masalah utamanya. Aduh, supaya IT bisa ngejar bisnis, gimana caranya? Akhirnya programmernya disuruh lembur. Datang jam 9 pagi, pulang jam 1, bisnis analis, resign. Tetap orang makin dikit, tapi requirement makin banyak, waduh, nggak kekejar nih. Akhirnya si business owner ambil keputusan, oke, daripada kayak gini terus, aja yang banyak. Orang 2 yang resign ini, kita gantiin oleh 6 orang. Jadinya kayak gini. Tadi yang 1 resign diganti 3 orang, yang 2 resign di business analis, 1 resign di business analis digantiin 2 orang business analis, serta tambahin 1 orang di software engineer di bawah. Apakah pasti development lebih cepat? Enggak. Bisa jadi malah makin lambat. Kenapa? Karena ada Brooks Law, ada satu standar di dunia IT, ada satu regulasi di dunia IT yang disebut sebagai Brooks Law. Jadi nambahin orang ke project yang udah telat, cuma bikin projectnya makin telat lagi. Itu masalahnya. Nah, ini adalah salah satu alasan kenapa business process automation dibutuhkan. This is where business process automation comes in. Nah,
Tapi sebelum mulai kejauhan, kita samakan persepsi dulu nih. Definisi business process automation tuh seperti apa sih? Nah, kalau kita melihat Gartner dan Forrester, Gartner bilang business process automation adalah automation of complex business processes. Dia biasanya pakai advanced technologies, biasanya event-driven, aplikasi mission critical, dan core processes yang di-automate. Dan jangan lupa, dia pakai knowledge workers. Artinya dia nyimpan history serta knowledge dari si aplikasi itu untuk improvement ke depan. Sedangkan menurut Forrester, digital process automation adalah significant expansion dari traditional DPM. Dia emphasizing code development, consumer grade user experience, and AI. Nah, tapi and processes. Namanya definisinya. Tapi kita minimal coding. Inti dari aplikasi ini adalah less coding, but more on the brainstorming and the business process involvement. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Tadinya bisnis analis ngomongnya UML, ngomongnya flowchart, ngomongnya sequence diagram, software engineer ngomongnya PHP, ngomongnya Java. Sekarang enggak. Sekarang mereka berdua ngomong satu hal yang sama, yaitu workflow atau UML. Loh, kok bisa? Kalau developer software engineer ngomong UML, lalu yang bikin aplikasi siapa? Seperti ini konsep UML yang dibikin. Contoh ini adalah workflow business process untuk mortgage. Mortgage itu cicilan KPR. Jadi katakan aku ngajuin KPR, maka aku divalidasi dulu datanya. Kalau benar maka ke kanan, kalau salah datanya maka muter lagi ke sini. Apabila benar datanya maka akan dikalkulasi secara otomatis, di-qualify, kita bikin down payment, atau kalau misalkan berhasil kita langsung approve. Ini adalah satu business process, workflow, kalau bisa dibilang drag and drop, dan bisa kita deploy jadi aplikasi. Dengan kata lain, ini kayak Microsoft Visio, drag and drop doang, tapi bisa di-deploy jadi aplikasi, bisa dikonekin ke database, dan bisa diakses dari aplikasi macam-macam. Contoh aplikasi di sini adalah aplikasi mobile, langsung bisa akses bisnis proses yang aku bikin, dan langsung bisa akses ke database untuk ngambil resultnya seperti apa. Oke, kayaknya sederhana banget nih. Benefitnya banyak dong. Oh iya, banyak. Lalu benefitnya apa aja? Ada beberapa benefit yang dimiliki oleh aplikasi seperti business process automation ini. Satu adalah reducing risk and data redundancy. Maksudnya apa? Workflow itu menghasilkan satu aplikasi yang konsisten. Oleh karena konsistensi itu, dia akan mengurangi risiko dan mengurangi data redundancy. Kenapa? Karena satu workflow yang linear, end-to-end, itu akan menghasilkan satu bisnis proses yang sama untuk multiple kasus. Katakan aku ngajuin KPR, Mas Sofyan ngajuin KPR, kita berdua akan punya satu workflow yang sama, prosesnya sama, walaupun approval-nya bisa jadi beda dan hasilnya bisa jadi beda. Tapi secara proses, kita berdua akan mengalami satu proses dan workflow yang sama. Sehingga keluarannya pun pasti konsisten. Oke, jadi itu benefit nomor satu, konsistensi. Benefit nomor dua adalah a better control of operations. Kita sebagai software engineer, sebagai admin, sebagai sistem administrator, sebagai orang bisnis analis, kita bisa lihat siapa lagi ngapain, bikin proses apa, lagi nunggu di-approve oleh siapa, serta kapan dia mulainya. Kita bisa bikinkan apa yang disebut sebagai SLA, Service Level Agreement. Contoh, pengajuan KPR maksimal 3 hari kerja. Tapi kok udah 2 hari kerja belum diproses-proses nih.
Siapa nih yang bikin lambat? Kita bisa drill down dengan kita bisa lihat siapa yang bikin jadi bottleneck. Dan satu lagi yang paling penting dari tools ini adalah apa yang disebut sebagai auditing tools. Nah, apa itu auditing tools? Itu adalah tools buat audit dan menjaga akuntabilitas dari setiap informasi yang masuk ke aplikasi ini. Jadi kita bisa lihat, waduh, ini di-approve nih, siapa yang approve? Kita bisa reach out, kita bisa zoom out, kita bisa lihat di-approve oleh siapa, kapan, dari mana, IP mana, branch mana yang approve. So, akuntabilitasnya terjaga dari aplikasi ini. Next, benefit adalah apa yang disebut sebagai, jadi gini, bahasa yang sama. Kalau tadi kita lihat orang aplikasi, orang business owner sama software engineer not singing the same song. Tapi sekarang, karena semua ngomong satu bahasa yang sama, yaitu UML atau flowchart, maka semua anggota tim dari ujung ke ujung, dari business owner sampai dengan ke user, sampai dengan ke software engineer, bisa berkolaborasi dengan baik untuk mengurangi resiko bisnis serta miskomunikasi yang mungkin terjadi. Nah, itu adalah benefit dari improve business collaboration. Next adalah agility. Apa maksudnya agility itu? Maksudnya adalah cepat. Kita bisa release satu feature dengan cepat, kita bisa handle perubahan dalam tempo sesingkat-singkatnya, karena tinggal drag and drop, minimum coding, dan juga lebih fleksibel dibandingkan dengan development yang biasa. Kalau development biasa, kita buka IDE, kita ngetik satu-satu. Kalau Java itu public static void main, kalau PHP kita pakai echo, dan sejenisnya. Tapi kalau ini ya, drag and drop, klik kanan build, deploy, udah jadi bisnis prosesnya. Dan yang satu lagi, yang terakhir adalah increase productivity and performance. Jadi gini, riwayat semua workflow disimpan dalam aplikasi dan bisa kita bandingkan secara historis. Maksudnya apa? Artinya kita bisa dapat informasi apakah produktivitas dan performance tim kita makin lama makin bagus atau makin lama makin lambat nih dengan workflow seperti ini. Sampai dengan pada satu saat di mana, sampai dengan pada satu titik di mana kita bisa bilang, oke, bisnis prosesnya kayaknya mesti kita optimasi lagi nih. Tadinya kalau kita approval 2 orang butuh waktu 3 hari, gimana kalau kita potong bisnis prosesnya jadi approval 1 orang aja. Dan mana kita bisa bikin proses bisnisnya lebih cepat, serta generate revenue secepat-cepatnya buat perusahaan. Nah, itu benefit dari si business process automation. Nah, lalu untuk kedepannya, trendingnya business process automation kita biasanya pakai buat apa sih? Oh, buat macam-macam. Kita bisa pakai buat BPM, business process management. Kita bisa pakai buat case management, buat low code development, buat aplikasi mobile. Katakan aku bikin aplikasi buat loan origination, pengajuan pinjaman. Tapi daripada nasabah datang ke bank, aku bikin jemput bola. Aku bikin aplikasi di mobile, lalu orang dari bank datang ke tempat nasabah nawarin pinjaman. Nah, itu juga bisa. Secara back-end sama. Kenapa? Karena sama-sama pakai automation. Hanya beda front-end-nya aja. Front-end-nya sebelumnya aplikasi web, sekarang aplikasi mobile. Itu benefitnya. Itu salah satu studi kasus buat business process automation ke depannya. Apalagi selanjutnya, kognitif atau artificial intelligence. Kita bisa bikin aplikasi business process automation buat sebagai fraud detection analysis. Artinya apakah satu transaksi ini dianggapnya fraud atau enggak. Kita bisa lihat based on pattern. Kita bisa bikin business process automation untuk kognitif atau artificial intelligence. Next adalah buat big data atau IoT. Lalu ada lagi RPA, robotic process automation. Ada lagi buat analisis, dan kita juga bisa gunakan buat real time decision making.
Contoh kalau kita masukin ATM, masukin kartu ATM ke dalam ATM, masukin PIN. Pada saat itu juga kita harus bisa desain. Bisa bikin satu keputusan transaction atau tingkat time, itu adalah future trends buat bisnis proses automation ke depannya seperti apa. Next adalah advanced feature basic, konsep-konsep sederhana. Nah, sekarang kita ngomongin feature advance-nya apa aja sih? Bisnis proses seperti apa aja yang bisa masuk ke dalam aplikasi ini? Oh, macam-macam. Tapi kita di dalam 3 golongan besar kurang lebih. Disebut sebagai straight-through process, di mana proses automation dia akan menjalankan suatu proses bisnis yang linear tanpa ada humans involvement sama sekali. Contoh kayak gimana? Kayak kita inventory aplikasi warehouse. Kita juga bisa buat trading processes. Saya beli saham, langsung dapat sahamnya, uang ke deduct, saham pindah ke tangan saya, misalkan. This is trading processes. Bisa juga automatic reordering buat ngitung jumlah stok di tangan, automatic fulfillment dan sejenisnya. Juga order to cash automation. Intinya dari proses yang bisnis ini adalah yang tidak menggunakan tidak terlalu banyak human interaction di sini. Tapi ada satu tipe transaksi lagi, yaitu human intensive. Artinya apa? Artinya satu bisnis proses karena dibutuhkan banyak interaksi dan approval dari manusia. Contoh adalah loan approval. Saya ngajuin pinjaman. Kan harus ada orang yang memvalidasi. Apakah misalkan aku ngajuin pinjaman, di-approve dulu nih. Edwin ini orangnya beneran ada jaminannya apa enggak, dan sejenisnya. Ada beberapa hal yang sebenarnya bisa kita automate, tapi tetap butuh human intervention di sini. Pokoknya semua yang berhubungan dengan approval, validasi, biasanya berkaitan dengan human intensive transaction. Next adalah apa yang disebut sebagai case management. Case management adalah satu bisnis proses. Artinya apa? Artinya kalau bisnis proses umumnya dia dari awal sampai akhir, kalau case management kita bisa mulai dari tengah-tengah tiba-tiba. Tengah-tengah, belum sampai akhir, tapi tiba-tiba udah selesai. Kita buka support tiket. Lanjutin, tiketnya kan hilang di tengah-tengah tuh. Nggak ada, belum sampai selesai, tiba-tiba udah time out tiketnya. Nah, itu disebut sebagai ad hoc activity. Artinya proses yang bisa dan nggak linear. Omni-channel engagement marketing, customer retention program, customer onboarding, dan incident management solution. Contohnya seperti itu. Straight-through processing. Untuk contoh ini aku bikin contoh penggunaan order Gojek atau Grab atau Uber. Ini aku bikin ketika aku order satu, maka aplikasi akan otomatis assign driver. Setelah driver ke-assign, kemudian ada dua opsi. Antara satu, oke, aku suka sama drivernya nih, mukanya ganteng misalkan. Aku jalan sama dia, ride started, sampai tujuan, ended, baru aku bayar. Selesai prosesnya.
Itu positif flow. Tapi ada juga negatif flow. Katakan setelah dapat driver, tiba-tiba aku lihat drivernya kayaknya tampangnya mencurigakan nih. Atau misalkan, waduh motornya kayaknya nggak. Maka aku akan cancel di sini. Ketika aku cancel, maka orderan aku ke cancel, driver akan terbebas dari orderan aku, dan proses dianggap selesai. Itu skenario 2. Ada satu skenario lagi yang yaitu ini. Ada satu saat order Grab atau order GoCar atau order GoRide malam-malam jam 1 pagi. Karena jam 1 pagi order, dia muter sekali jalan ini nggak dapat sampai dengan timernya habis. Timernya aku set katakan 5 menit lah. Waduh, 5 menit habis. Order aku sebagai expired dan aku selesaikan prosesnya. Jadi satu proses bisnis jalan dari awal sampai akhir tanpa ada human sama sekali, tanpa ada selesai jadi aplikasi. Kurang lebih seperti itu. Itu kalau straight through processing. Tapi gimana kalau yang tadi contoh nomor 2, human intensive processing? Kayak gini konsepnya. Kalau kita lihat kotak yang biru, ini adalah kotak approval. Kotak yang mengharuskan adanya human interaction. Contoh kasus yang aku bikin adalah mortgage application. Ya, apa itu mortgage application? Pengajuan KPR. Contoh adalah aku mengajukan KPR. Oh, validate application. Aduh, aplikasi aku valid atau enggak? Kalau valid, maka ke kanan. Aduh, invalid nih. Misalkan tanggal lahir, masukin 30 Februari. Wah, error nih salah. Maka akan di-reset, kemudian balik ke orang back office. Warna biru ini adalah orang back office ya. Orang back office kemudian nelpon, Pak, nomor tanggal lahir Bapak salah. Oh, oke, diperbaikin. Kalau bagus, kalau valid aplikasinya, maka akan ke kanan lagi. Next adalah ngecek credit scoring. Credit scoring ini apakah si nasabah pernah ada kasus atau belum? Pernah nunggak cicilan apa enggak? Dia punya kolateral atau enggak? Punya jaminan? Itu nanti akan di sini prosesnya. Kemudian dia pindah ke ngitung, waduh kayak ini cicilan. Yang cicilan sekian rupiah dilakukan secara otomatis, kemudian di qualify, kemudian dilihat nasabahnya qualified atau tidak. Bisa nggak dengan cicilan sekian rupiah misalkan. Cicilan sebulan 1 juta, tapi gaji 1.500.000 misalkan. Ini kan nggak boleh nih. Kemudian divalidasi oleh human interaction lagi. Ada orang back office yang memvalidasi, aduh kayaknya nih nasabah nggak cocok. Akhirnya kita reject, muter lagi ke sini. Mungkin nggak cocok dalam artian limitnya ketinggian atau waktunya kependekan. Gimana kalau kita naikin tadinya sebelumnya cicilan 5 tahun, kita naikin jadi 15 tahun. Sedemikian rupa sehingga akhirnya mortgage-nya di-approve di ujung paling kanan. Itu positif flow skenario ya. Ada lagi negatif flow. Negatif flow apa? Negatif flow adalah mortgage denied. Artian permohonan KPR aku di-reject oleh pihak bank. Nah, itu bisa dari satu workflow ini. Dari ujung sampai ujung, semua dilakukan otomatis kecuali buat kotak yang warna biru. Nah, next adalah apa yang disebut sebagai dynamic case management. Kalau tadi ada awal, ada akhir, di sini awalnya bisa di mana-mana. Bisa di sini, bisa start dari sini, ataupun start dari sini. Akhirnya pun sebenarnya bisa dari sini lalu kita mulai dari, ataukah mulai dari sini lalu akhirnya di sini, itu bisa. Kita kayak open support ticket. Contoh kayak aku mau order hardware. Kemudian di-approve oleh manajer aku. Aku order hardware RAM 32 GB, prosesor i7 misalkan, kemudian di-approve oleh manajer aku.
Tapi apabila di reject, dia akan ke yang bawah. Nah, kalau di reject, dia bisa lompat lagi ke awal lagi. Kalau berhasil, dia pindah ke sini. Kurang lebih seperti itu. Jadi konsepnya tidak linear, melainkan ad hoc. Bisa berakhir di sini, mulai di sini, berakhir di sini. Kurang lebih seperti itu buat dynamic case management. Secara infrastruktur seperti apa? Kayak gimana business process automation deployment-nya di satu arsitektur microservice yang modern. Deployment-nya kurang lebih seperti ini. Kita bisa deploy as an intelligent, dynamic, data-driven processes and cases. Kita bisa juga deploy the benefit, salah satunya adalah lightweight, pluggable runtime. Bisa masukin deployment-nya sebagai satu part dari continuous integration dan continuous delivery, atau CI/CD. Nah, menyambung dari pembicaraan Mas Sofyan tadi, kita bisa input dalam satu kontainer, kemudian kita deploy bisa di atas Google Cloud, bisa di atas AWS, ataupun bisa di atas OpenShift punya Red Hat. Nah, kemudian ada lagi API-centric, di mana semua touch point, semua fitur dari business process automation bisa diakses via API. Kenapa? Karena semua fiturnya bisa diakses via API. Kalau bisa diakses via API, lalu buat apa bikin UI sendiri? Kalau itu seperti itu. Salah satu yang paling penting adalah it's a tools for developers and business expert. Jadi bukan hanya tools buat developer atau tools buat business expert aja, tapi juga tools buat both dua role ini. Nah, collaboration dari siapa? Dari business expert dan developers. Mereka berdua berkolaborasi dalam satu bisnis proses yang sama. Kemudian kalau semua sama-sama setuju, semua udah dites dan jalan mulus, kita deploy. Sini ada aplikasi lain yang kemudian mengkonsum semua proses yang ada di proses service, which later on dikonsum juga dari aplikasi di depan, kayak mobile app, desktop app, atau aplikasi web lain yang menggunakan client app. Nah, tapi apakah usernya hanya business expert dan developers? Enggak juga. Kenapa? Karena dalam satu proses life cycle, usernya banyak. Ada developers, ada end user, ada sistem administrator, dan ada business analyst. Mereka berempat ini akan, again, kata kuncinya adalah kolaborasi, berkolaborasi untuk bikin satu bisnis proses atau satu workflow yang bisa sama-sama digunakan dan memberikan benefit secara optimal buat organisasi. Kurang lebih seperti itu. Oh ya, aku ada demo sekilas, mungkin nggak lama, mungkin hanya sekitar nggak nyampe 5 menit demonya, bagaimana bisa pakai business process automation untuk bikin satu aplikasi sederhana. Aplikasi sederhananya kayak gimana? Ini aplikasinya. Aplikasi sederhana buat pengajuan cuti. Cuti kan gampang ya. Jadi ada user, ngajuin cuti ke satu aplikasi yang dibikin pakai Golang sebagai front end, dan kemudian aku bikin di belakang via API. Jadi kalau dilihat sequence diagramnya kayak gimana, kurang lebih kayak gini. Ada satu orang requestor, dia ngisi data cutinya berapa lama, tujuan cutinya buat apa, approver, yang kalian buka, kita approve. Atau misalkan, waduh ini orang cuti mulu tiap hari, kita reject. Di sini, kemudian dia akan menampilkan hasilnya di sisi si user. Kelihatan screen aku? Untuk konsepnya sederhana. Nah, jadi mulainya di hijau, selesainya di merah. Itu terjadi di tengah-tengah. Kalau di approve maka ke atas, kalau di reject maka ke bawah.
a simple, very simple application. Kita coba login ya. Aku akan login sebagai orang yang minta permintaan cuti. Aku tujuan cuti apa? Tujuan cuti misalkan 3 hari. Aku submit. Selesai. Kemudian aku akan masuk sebagai orang yang approval cuti. Waduh, ada orang nih. Tujuannya pulang kampung, 3 hari cuti. Aku reject ah. Kemudian kalau aku login sebagai si user, status aku sampai kayak gimana yang tadi? Kita bisa lihat, ini status aku. Workflow aku di capture, kemudian di approve, lalu tanya, selesai. Tapi suatu ketika saya sebagai business owner, saya melihat bisnis prosesnya kayaknya nggak optimal nih. Misalkan, saya mau habis dari reject, saya bikin email. Dari sini, salah. Saya kasih ke sini, kemudian, ini bukan reject sheet, ini adalah kirim email. Kirim email ini fungsinya apa? Isinya apa? Isinya contoh, aku kirim pura-puranya. Aku save. Kemudian aku deploy. Nah, udah deploy. Oke, aku bikin lagi ya. Purpose lebaran. 3 hari nggak boleh, kita bikin 1 hari. Kita submit, sukses. Oke, lalu aku coba approve. Waduh, udah dekat lebaran, yang cuti banyak, aku reject lah. Logout. Lalu ketika aku login lagi sebagai si user, kita bisa lihat proses aku, tapi menggunakan bisnis proses yang baru. Jadi aku bisa ubah bisnis proses aku dynamically, tanpa harus nyenggol apa-apa, tanpa harus deploy apa-apa, tanpa harus modding apa-apa. Seperti itulah konsepnya. Oke. This is my last slide. Ini slide terakhir aku. Apabila ada pertanyaan, please let me know. Tanyakan aja. Dan jangan lupa klik like dan subscribe ke channel-channel di bawah ini. I'd be very happy to answer your question. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.